Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita menyapa Sobat Podcast Lantai 3, podcastnya Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Sobat, hari ini kita spesial karena kita kedatangan 5 kurator dan juga kita akan membahas pendaftaran kurasi UKM yang nantinya akan kita fasilitasi di Biro Perekonomian untuk mengikuti pameran Jatim Fest yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 sampai 5 Oktober 2025. So, buat sobat UKM yang tertarik dan berminat, jangan sampai skip video ini, tonton sampai habis. Pendaftaran peserta pameran Jatim Fest 2025 yang akan difasilitasi oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur akan dibuka pada tanggal 28 Juli sampai dengan 17 Agustus 2025. Biro Perekonomian akan mengkurasi 25 produk UKM yang akan menempati 12 stand yang nantinya akan mengikuti pameran Jatim Fest 2025 yang akan diselenggarakan pada Oktober mendatang. Adapun kategori yang akan dinilai ada 2 kategori, yaitu yang pertama F&B, Food and Beverage, yang terbagi pada 2 subkategori yaitu makanan dan minuman. Yang kedua adalah non-F&B, yaitu Heritage dan Syariah Aircraft. Dan berikut adalah panduan mengisi formulir pendaftaran peserta pameran Jatim Fest 2025 yang akan difasilitasi oleh Biro Perekonomian. Yang pertama, pastikan akun email Anda sudah terdaftar pada Google Drive. Jangan lupa di checkbox untuk kami record email pendaftar dari UKM. Kemudian nama UKM harus jelas, asal UKM yang akan dibuktikan dengan data kependudukan domisili Jawa Timur. Nah, di situ nanti bisa dipilih kabupaten kotanya. Kemudian kategori produk untuk F&B dan non-F&B. Di sana sudah terbagi menjadi 4 kategori, yaitu makanan, minuman, heritage, syariah, dan aircraft. Baik, selanjutnya untuk pernyataan produk sendiri, ini kami tekankan bahwa sobat UKM dengan sadar menyetujui bahwa produk tersebut merupakan produk sendiri, bukan produk orang lain. Maka dari itu, sobat UKM ketik dengan setuju. Selanjutnya, sobat UKM akan dibawa pada laman profil usaha. Selanjutnya, apakah Anda memiliki sertifikat merek atau brand? Pilih salah satu, ada atau tidak. Selanjutnya, legalitas usaha. Pilih salah satu atau semua tergantung dari produk yang Anda miliki. Pencantuman masa expired dikhususkan untuk food and beverage. Ada atau tidak. Usia merek, brand produk, dipilih salah satu, kurang dari 1 tahun, 1-3 tahun, atau lebih dari 3 tahun. Selanjutnya, rata-rata omset per bulan. Ini kisaran saja. Baik, selanjutnya, apakah pernah melakukan ekspor? Pilih salah satu, ya atau tidak. Jika sudah pernah, mengisi pada kolom tujuan ekspor. Jika belum, dikosongin. Kemudian riwayat keikutsertaan pameran, mungkin bisa dijelaskan jika ada pengalaman seperti mengikuti Krianusa di Jakarta dan segala macam. Kemudian Anda akan dibawa ke media sosial dan foto produk. Nah, ini sangat penting untuk diisi akun sosial media yang sobat UKM miliki. Bisa diisi semua, di checkbox semuanya apabila memiliki Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan yang lain bisa disebutkan di situ. Dan berikan informasi nama akun follower atau subscriber secara rapi. Misalnya UKM Ekonomi Jaya dengan follower 500k, begitu ya. Karena ini akan mempengaruhi pada penilaian juga.
Selanjutnya adalah foto produk. Nah, ini penting untuk pengambilan gambar dengan angle, kemudian lighting yang bagus, baik foto produk makanan maupun produk yang lain. Bisa ditambahkan untuk 3 foto produk. Setelah itu, bisa diisi terkait penjelasan singkat produk. Gambaran mungkin 1 kalimat, 2 kalimat yang menjelaskan produk dari UKM. Nah, untuk informasi lebih lanjut, Sobat UKM bisa langsung klik website Biro Perekonomian, roekonomi.jatimprof.go.id. Di sana akan ada informasi lengkap terkait tata cara pendaftaran, kemudian deadline, dan juga hal apa saja yang perlu dipersiapkan. Dan selanjutnya, dari segi penilaian, Biro Perekonomian menunjuk kurator sebagai tim penilai dengan indikator penilaian sebagai berikut. Yang pertama, UMKM. Usia brand minimal 1 tahun, omset, riwayat ekspor-impor, riwayat keikutsertaan pameran, dan jumlah follower di sosial media. Kemudian indikator penilaian yang kedua adalah produk. Yang pertama, estetika atau keindahan produk, kualitas, pemilihan materi, jahitan dan kerapihan, durability, ketahanan fisik dan non-fisik, nilai fungsi produk, daya jual, tren, harga produk, worth atau tidak, serta keterjangkauan pasar. Baik Sobat UKM Jatim, marilah kita simak perspektif indikator penilaian yang akan disampaikan oleh kurator yang telah hadir. Baik, tanpa lama-lama, langsung aja kita perkenalkan narasumber yang pertama dari Sande Market, Bapak Dwi Putra Hadi Arifianto. Beliau adalah founder Sande Market sekaligus Halal Market. Selamat sore. Nih, apa kabar Bapak? Baik, yang kedua, Bapak Wirasno. Beliau adalah kurator tersertifikasi Jawa Timur. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Baik, yang ketiga, Ibu Haina Honori. Beliau merupakan HRD sekaligus humas dari Mirota Batik. Apa kabar Ibu? Baik, yang keempat, Bapak Teku Aldeva. Beliau merupakan asisten manajer dari kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur. Apa kabar, Bapak? Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya kita sambut, kita dengarkan bersama insight dan indikator penilaian yang nanti akan disampaikan oleh kurator kita. Sekaligus kita akan menggali dari sudut pandang para kurator untuk penilaian kurasi UKM pada pameran Jatim Fest 2025. Kenalkan, saya Wira. Saya adalah kurator yang tersertifikasi dan untuk saat ini kami ditunjuk oleh Biro Perekonomian Provinsi Jatim untuk ikut dalam mengkurasi peserta Jatim Fest tahun 2025. Bagaimana cara mengikuti menjadi peserta dari Jatim Fest? Tentu saja Biro Perekonomian membuka seluas-luasnya kepada seluruh UKM untuk bisa mendapatkan fasilitas ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, legalitas harus memiliki. Dan kemudian kualitas produk itu juga sangat menentukan. Apa itu kualitas produk? Kualitas produk itu diantaranya adalah bentuk kemasannya, kualitas dari produknya itu sendiri. Mungkin kalau yang barang jadi, fashion, mungkin kualitas jahitnya, dan sebagainya. Tentu saja ada hal-hal lain yang menjadi pertimbangan, yaitu ketahanan dari produk itu sendiri. Apakah produk itu tahan dalam segala cuaca dan sebagainya, itu semuanya akan terukur jelas di dalam kurasi oleh kami, tim kami. Tentu saja kesempatan ini mohon bisa dimanfaatkan seluas-luasnya
apa-apa saja yang bisa menikmati fasilitasi dari Biro Perekonomian, yaitu diantaranya food and beverage atau F&B dan juga yang non F&B. Kalau untuk F&B sendiri itu berupa makanan kemasan, bisa minuman, bisa makanan, bukan makanan saji ya. Jadi yang perlu diingat ini bukan makanan atau minuman saji, langsung saji ya. Kemudian yang non F&B yaitu seperti batik, bordir, tenun, craft yang lain ya. Jadi itu salah satu item-item atau produk-produk yang nantinya akan dikurasi oleh tim kurasi. Dan kemudian ada beberapa persyaratan yang secara umum itu yang perlu dilengkapi atau yang perlu menjadi syarat, yaitu usia dari brand atau usia dari berdirinya perusahaan usaha itu minimal 1 tahun. 1 tahun ya. Jadi kalau misalnya panjenengan usia usahanya lebih dari 1 tahun itu boleh, berhak untuk mengikuti kurasi. Terus kemudian masalah omset ya, omset tentu saja itu tidak akan mempengaruhi dari penilaian kurasi ya, tapi paling tidak sebuah badan usaha, sebuah usaha itu pastinya akan ada omset. Nah, omset itu sendiri tentunya perlu untuk bisa disiapkan untuk mengisi form yang telah kami siapkan. Kemudian akan lebih bagus seandainya punya riwayat ekspor, dan jadi apabila produknya sudah pernah ekspor, artinya secara kualitas dan secara pasar itu sudah bisa diterima oleh mancanegara. Itu sangat penting untuk meningkatkan perekonomian dari usaha upaya kita, juga perekonomian dari Provinsi Jawa Timur. Dan kemudian untuk syarat kualitas itu tadi ya, mungkin saya perlu singgung juga ya, bahwa secara produk itu harus punya nilai fungsi yang jelas. Misalnya tas fungsinya sebagai tas. Jadi jangan tas bentuknya mungkin tidak sesuai fungsinya ya, sehingga dia secara fungsi bukan tas ya, tapi dinamakan tas. Demikian juga sepatu dan lain sebagainya. Jadi nilai fungsi dari produk itu menjadi suatu pertimbangan juga dalam kami mengkurasi. Ada satu hal yang perlu kita ketahui, dan ini sangat krusial, bahwasanya produk yang dikurasikan harus sesuai dengan produk yang akan dijual nantinya. Seandainya ketahuan, maka kami tidak segan-segan akan men-take down untuk membatalkan meskipun sudah diputuskan. Jadi jangan main-main dalam hal ini. Produk harus produk sendiri, asli desain sendiri, dan harus sesuai yang dikurasikan dengan yang dipamerkan nanti. Jadi seperti itu kira-kira ya yang bisa kami sampaikan. Jadi persiapkan produk-produk panjenengan semua, para UKM Jawa Timur yang sangat luar biasa, untuk bisa mengikuti kurasi kepesertaan dalam acara Jatim Fest yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur. Sukses selalu UKM Jawa Timur, ayo kita terus bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Alek. Saya adalah salah satu founder dari Sunday Market Surabaya dan Halal Market. Kami bersama dengan kawan-kawan Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur berencana besok pada acara Jatim Fest tahun ini kami akan membawa 25 brand terbaik UMKM di Jawa Timur untuk kami ajak ikut serta meramaikan acara Jatim Fest. Ada 2 kategori yang akan kami pilih bersama-sama, di antaranya adalah food and beverage dan kemudian non-food and beverage. Adapun food and beverage, kami akan fokus kepada makanan dalam kemasan atau minuman dalam kemasan, seperti teh, kopi, jamu, minuman herbal, dan lainnya. Lalu kemudian non-F&B atau non-food and beverage, kami akan fokus kepada 2 hal, di antaranya adalah heritage, lalu kemudian syari'i, dan kemudian yang terakhir adalah aircraft.
Adapun yang kawan-kawan UMKM dan brand yang perlu perhatikan adalah kami akan sangat memperhatikan mengenai keaktifan di sosial media. Lalu kemudian kedua, interaksi di sosial media. Tentu saja kami juga tidak akan mengesampingkan kualitas produk, pengemasan, estetika, dan yang lainnya. Kawan-kawan brand dan UMKM, seperti kita ketahui bersama bahwa daya jual ini menentukan segalanya. Daya jual ini bisa berarti dari segi harga yang kompetitif dan juga branding yang menarik. Tentu saja sosial media ini saat sekarang ini sangat menentukan. Bagaimana kita mengkomunikasikan brand kita atau UMKM Indonesia kepada dunia. Sampai bertemu di Jatim Fest 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Haina Honauri, SH. Saya selaku sebagai HRD di PT Mirota Craft Center Surabaya, dan saya juga selaku Humas di Mirota Craft Center Surabaya. Terkait dengan indikator penilaian untuk Festival Jatim Fest tahun 2025 yang akan diadakan di Kota Surabaya, menurut pendapat saya UMKM yang akan bisa kita tampilkan dari Biro Perekonomian adalah UMKM yang mempunyai produk layak untuk mempunyai ciri dari Jawa Timur, atau juga secara estetika produk mereka punya keciri khasan khusus yang dapat ditampilkan sebagai wajah dari Jawa Timur. Kemudian kalau tentang F&B, kita bisa melihat dari persyaratan yang paling awal, yaitu adanya PIRT, kemudian expired, dan yang paling penting adalah logo halal yang bisa disampaikan di kemasan atau packaging. Bicara tentang kemasan, maka kemasan itu sendiri juga harus menampilkan isi produk yang ada di dalamnya. Ini yang khusus untuk F&B. Kenapa demikian? Karena kalau bicara dengan food atau minuman atau sejenisnya, karena itu akan dikonsumsi oleh customer atau pembeli, dan ini paling penting adalah bahwa bahan yang terkandung di dalamnya yang sudah lolos uji, yang akan ditampilkan di komposisi di kemasan tersebut. Begitu menurut saya. Yang dimaksud estetika di sini kalau menurut saya adalah tampilan secara utuh produk tersebut, mulai dari kemasan, kalau itu produknya dikemas, tetapi kalau craft itu biasanya kebanyakan langsung berupa benda itu sendiri yang bentuknya, atau juga misal contoh kayu, atau misalnya juga dari kulit. Nah, itu estetikanya secara global. Jadi kalau bicara estetika itu bicara secara global dari tampilan akhir finishing dari suatu produk. Itu yang menurut saya bisa untuk ditampilkan di pameran Jatim Festival 2025. Estetika terkait dengan nanti para kurator akan mengirimkan satu form yang di dalamnya ada foto produk. Pada saat menampilkan foto produk, mohon diberikan foto yang sangat menarik, yang dari sudut lighting, pencahayaan, sudut pandang pelihatan untuk produk itu sendiri, dan kejelasan dalam arti kejelasan untuk produk itu sendiri. Jadi ada misalkan tinggi berapa, panjang berapa, lebar berapa. Ini untuk yang craft. Kalau untuk yang F&B, mohon nanti foto produk itu juga sama, lightingnya, pencahayaan untuk pengambilan produk, kemudian tampilan secara kemasan yang paling penting. Yang itu yang harus kita tunjukkan dan yang akan kita perhatikan dalam penilaian. Baik, perkenalkan, saya Teuku Aldeva, analis junior fungsi pelaksanaan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur.
Dalam hal ini kami berkolaborasi bersama rekan-rekan pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menyelenggarakan kegiatan Jatim Fest tahun 2025. Adapun indikator penilaian yang sudah ditetapkan oleh rekan-rekan Biro Perekonomian, baik itu dari usia brand, omset, riwayat ekspor impor, riwayat keikutsertaan pameran, jumlah followers, dan kualitas produk, menurut kami sudah inline dengan apa yang kami cita-citakan dalam pengembangan UMKM. Khususnya terkait yang pertama adalah kapasitas produksi. Tentunya usia brand dengan minimal 1 tahun itu menurut hemat kami relatif cukup mature dalam keikutsertaan kegiatan Jatim Fest tahun 2025, kemudian didukung dengan omset yang memadai serta SDM dan peralatan yang cukup memadai juga. Selanjutnya, kami menilai bahwa kualitas produk juga sangat signifikan dalam peran keikutsertaan UMKM dalam kegiatan Jatim Fest, baik itu desain dan kemasan yang menarik, informatif, dan layak jual. Selanjutnya, tentunya kami melihat bahwa tren pengembangan UMKM saat ini tentunya tidak hanya menyasar pasar domestik, namun juga pasar internasional juga semakin besar peluangnya. Keterjangkauan pasar juga kami nilai bahwa UMKM setidaknya mampu untuk melakukan kegiatan ekspor, baik itu keluar dari Jawa Timur, misalkan ke wilayah lain ataupun ke mancanegara. Tentunya hal tersebut harus didukung dengan branding dan promosi yang baik, tentunya memiliki katalog, kemudian kualitas pemilihan material, jahitan, kerapian, selanjutnya durability, ketahanan fisik dan non-fisik, dan nilai fungsi produk. Selain itu, exposure dari UMKM juga kami nilai sangat penting, khususnya dalam penggunaan kanal sosial media, bahwa saat ini tren konsumen sangat bergantung kepada indikator sosial media yang dimiliki oleh UMKM, baik itu di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, dan kawan-kawan, dan tentunya channel-channel sosial media lainnya seperti Instagram, WhatsApp, Facebook Mart, dan kawan-kawannya. Kami menekankan bahwa kapasitas produksi memiliki komponen yang cukup besar dibanding dengan komponen-komponen lainnya, karena tentunya dari sisi supply ataupun sisi produksi dari UMKM sendiri harus bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Makanya dari itu kami berdasarkan pengalaman yang sudah kami lalui bahwa kapasitas produksi menjadi main komponen atau komponen fundamental dalam penilaian keikutsertaan UMKM dalam kegiatan Jatim Fest, sehingga itu menjadi poin yang sangat besar. Selanjutnya tentunya adalah estetika produk, keindahan produk. Saat ini memang konsumen, walaupun memang kita melihat produknya dalam tanda kutip biasa saja, namun jika didesain atau di package dengan packaging yang menarik, itu pun dapat menarik konsumen juga. Selanjutnya, riwayat keikutsertaan pameran tentunya ini adalah sebuah komponen ketiga terpenting, karena keikutsertaan pameran kita bisa menilai bahwa maturity atau kedewasaan dari UMKM tersebut dalam keikutsertaan pameran-pameran sebelumnya. Selanjutnya adalah poin keempat adalah nilai fungsi produk, kemudian daya jual, dan keterjangkauan pasar. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. So, gimana Sobat UKM Jatim? Sudah siap berpartisipasi pada pameran Jatim Fest 2025? Jangan lupa, pendaftaran dan pengumuman bisa diakses di website Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Baik Sobat UKM, kami tekankan bahwa pendaftaran ini gratis dan tidak dipungut biaya. Biro Perekonomian hanya memfasilitasi stand UKM. Biaya yang ditimbulkan seperti transportasi, konsumsi, dan akomodasi ditanggung masing-masing UKM. Sampai jumpa pada pameran Jatim Fest 2025 pada Oktober mendatang. Jatim Fest 2025, we are stronger together.